dan penelitian, di mana teori di sini merupakan hubungan beberapa konsep atau suatu kerangka konsep atau definisi yang memberikan pandangan sistematis terhadap gejala atau fenomena-fenomena yang menentukan hubungan spesifik antara konsep tersebut dengan maksud untuk menguraikan, menerangkan, meramalkan, dan atau mendalikan suatu fenomena. Kemudian penelitian, di mana penelitian sendiri di sini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dalam rangka pemecahan suatu masalah. Selanjutnya ada tujuan, manfaat, dan langkah-langkah dalam membuat telah pustaka. Pertama itu tujuan dan manfaatnya dalam membuat telah pustaka. Ini bertujuan untuk memahami permasalahan yang relevan dengan topik penelitian, sehingga peneliti dapat menghasilkan penelitian yang solutif dan membantu peneliti dalam memverifikasi masalah yang akan diteliti dan menunjukkan urgensinya, serta mengidentifikasi rumusan masalah atau hipotesis yang akan dibahas. Kemudian manfaat dalam membuat telah pustaka, di mana dapat membantu peneliti mengidentifikasikan variabel-variabel penting yang mempengaruhi situasi dan kondisi, dan dapat memberikan kejelasan tentang variabel mana yang paling signifikan untuk diteliti. Kemudian langkah-langkah dalam membuat telah pustaka, yang pertama itu kita harus menentukan topik atau ruang lingkup, kemudian mencari literatur yang relevan, mengevaluasi dan memilih literatur, meringkas literatur yang relevan, kemudian mencatat teori yang dibutuhkan. Selanjutnya melakukan sintesis dan perbandingan, melakukan analisis terhadap literatur, mengidentifikasi isu-isu sentral, dan membuat garis besar struktur telah pustaka, dan yang terakhir itu menulis telah pustaka. Kemudian ada proposisi dan hipotesis, di mana proposisi di sini merupakan pernyataan yang memiliki makna penuh dan dapat dinilai benar atau salah, sedangkan proposisi dalam penelitian ini merujuk pada pernyataan yang menjelaskan hubungan atau kebenaran antara beberapa konsep atau variabel. Proposisi di sini berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan hipotesis dan mengarahkan fokus penelitian. Kemudian hipotesis, di sini hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya atau digunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, serta kesimpulan yang masih sangat sementara. Kemudian ada perbedaan hipotesis, perbedaan antara proposisi dan hipotesis, di mana proposisi di sini bersifat lebih umum dan dapat mencakup berbagai aspek dari fenomena, sedangkan hipotesis adalah proposisi yang dioperasionalisasikan dan siap diuji secara empiris. Dan ada jenis-jenis dan manfaat hipotesis. Yang pertama itu hipotesis nol atau HO, di mana hipotesis nol ini merupakan pernyataan yang menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel yang sedang diteliti. Kemudian yang kedua itu hipotesis alternatif H+1, di mana hipotesis ini merupakan pernyataan yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang sedang diteliti. Kemudian manfaat dalam membuat telah pustaka, pertama itu mengarahkan penelitian, yang kedua itu masalah dan hipotesis membuat peneliti mampu mengidentifikasikan empiris tertentu yang mencakup dalam masalah serta hipotesis. Kemudian yang ketiga, hipotesis ini menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya secara rasional. Kemudian hipotesis menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji secara empiris, dan hipotesis ini